Assalamualaikum. Izin memperkenalkan diri Bapak dosen. Kenalkan, nama saya Alvin Hasan di Probatmojo dengan NIM 24010714237. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas materi mengenai Pancasila di antara ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat. Untuk kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Alvin Sandi Probatmojo dengan NIM 24010714237 dan rekan saya. Saya Rakel Landana Kavi dengan NIM 24010714445. Saya Tajuli Salsabil dengan NIM 24010714134. Dengan saya M. Moki Ramadan dengan digit NIM terakhir 061 dengan rekan saya. Dan saya Mevlandari dengan NIM digit terakhir 235. Dan saya Herina Devi Agustin dengan NIM digit terakhir 147. Dan saya Mida Soliha dengan 3 digit NIM terakhir 229. Saya Diva Aprinita Hardianti dengan 3 digit NIM terakhir 230. Dan saya Gracia Bhakti Ananta dengan 3 digit NIM terakhir 233. Saya Siswi Ella Sudiawati dengan digit terakhir 236. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat membawa perubahan besar, terutama dalam cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kita hidup di era Society 5.0 dan Industri 4.0, di mana media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan, khususnya bagi generasi yang muda. Media sosial kini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi sumber informasi dan ruang publik untuk menyampaikan pendapat. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila. Hakim Konstitusi Arif Hidayat dalam kuliah umum di Universitas Udayana menyampaikan bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk opini masyarakat, tetapi juga rawan disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks. Next. Nah, ia menyinggung fenomena post-truth, yaitu ketika opini dan emosi lebih dipercaya daripada fakta. Selain itu, Hakim M. Guntur Hamzah menyoroti kecenderungan generasi milenial dan Gen Z yang sering membandingkan sistem luar negeri dengan Indonesia. Jika tidak dibarengi dengan pemahaman kuat tentang Pancasila,
Hal ini bisa menyebabkan krisis identitas dan menurunnya nasionalisme. Karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital generasi muda. Next. Baik, teman-teman, untuk pertanyaan pematik diskusi ini, baik untuk teman-teman yang ingin menjawab dari pertanyaan 3 yang ada di layar, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan pematik diskusi pada materi kali ini, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, pada Junivan, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok. Mohon izin sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar, Mas Sofi? Iya, terdengar Mas Junivan. Baik, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Junivan dengan 3 digit NIM akhir 207 dari kelas E. Ingin menjawab pertanyaan pemantik dari kelompok yang poin pertama, yaitu mengapa ideologi asing lebih menarik bagi generasi muda. Baik, ideologi asing sebelumnya itu merujuk kepada ideologi yang berada di luar dari NKRI, ya, begitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi menurut pandangan saya sendiri, ideologi asing itu lebih menarik bagi generasi muda karena ideologi asing itu memiliki nilai yang mungkin bertolak belakang dari Indonesia sendiri, begitu. Seperti misalnya kalau di luar itu lebih bebas untuk melakukan hal-hal yang mungkin dilarang di Indonesia, seperti misalnya cara berpakaian itu salah satu mungkin ideologi yang masih dipegang di Indonesia, cara berpakaian yang mungkin masih terbatas, dan beberapa budaya lainnya yang itu tidak ada di Indonesia sendiri. Seperti misalnya ada juga maaf, ya mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk mempersingkat waktu. Terima kasih kepada kelompok. Baik, terima kasih atas Junivan. Untuk berikutnya yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, untuk Arini Rofida, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan pemantik yang nomor 2 mengenai bagaimana dampak paparan ideologi asing terhadap nasionalisme. Paparan ideologi asing tanpa adanya filter bisa mengikis rasa cinta pada tanah air yang mengubah pola pikir generasi muda itu jadi individualisme, kayak konsumtif dan kurang peduli pada nilai-nilai kebangsaan. Itu juga bisa melemahkan solidaritas nasional dan identitas budaya Indonesia sendiri sih. Begitu pertanyaannya yang saya dapat jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke kelompok. Terima kasih atas Arini Rofida. Untuk pertanyaan selanjutnya
Yang ingin menjawab pertanyaan, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, untuk Rosa Datul Sabila, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin menjawab terkait pertanyaan pemantik yang nomor 3, apa strategi terbaik agar Pancasila tetap menjadi dasar ideologi bangsa? Strategi terbaik agar Pancasila tetap menjadi dasar ideologi bangsa itu bisa dengan mengintegrasikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui pendidikan, budaya, maupun praktik kebangsaan. Hal ini melibatkan berbagai upaya seperti penguatan pendidikan Pancasila di semua jenjang SD, SMP, SMA maupun di dunia perkuliahan seperti kita ini, terus membentuk karakter bangsa dan menegakkan hukum yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya semua. Izinkan saya untuk memperjelas lagi dari pertanyaan pemantik tersebut. Pertanyaan pertama, mengapa ideologi asing bisa lebih menarik bagi generasi muda? Ideologi asing tersendiri kerap menjadi tampak lebih menarik di mata generasi muda karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah faktor utama perkembangan teknologi dan pengguna media sosial yang masif di kalangan anak muda. Generasi muda sendiri saat ini, terutama generasi Z, saat akrab dengan dunia digital dan memiliki akses luas terhadap berbagai informasi global. Ideologi asing sendiri sering dikemas secara menarik melalui konten-konten media sosial seperti video pendek, podcast, dan influencer yang membahas tentang topik-topik kebebasan, individualisme, serta gaya hidup yang dianggap modern dan keren. Hal ini juga membuat ideologi asing tampak lebih relevan dengan kehidupan mereka dibandingkan Pancasila yang mungkin dianggap kaku atau tidak sepopuler media sosial. Di sisi lain, kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila serta minimnya pendekatan yang kreatif dalam mensosialisasi ideologi bangsa membuat generasi muda lebih terpengaruh. Jika tidak dibarengi dengan literasi kritis, maka informasi asing yang berulang kali diterima dapat membentuk opini bahkan menjadi keyakinan, meskipun belum tentu sesuai dengan konteks budaya dan nilai bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak paparan ideologi asing terhadap nasionalisme? Paparan ideologi asing sendiri secara terus-menerus dapat memberikan dampak serius terhadap rasa nasionalisme generasi muda. Salah satu dampak yang paling terasa pada kita adalah lemahnya kecintaan terhadap tanah air dan menurunnya rasa memiliki terhadap bangsa sendiri. Generasi muda terpapar ideologi asing bisa memulai membandingkan sistem politik, sosial, dan budaya Indonesia dengan negara lain secara tidak objektif. Hal ini bisa menimbulkan sikap sinis atau pesimis terhadap bangsa sendiri. Karena apa? Karena mereka lebih mengidolakan sistem yang diterapkan negara lain tanpa memahami konteks sejarah, budaya, dan karakteristik bangsa Indonesia. Selain itu, banyak dari mereka yang memulai meninggalkan nilai-nilai lokal, bahasa daerah, bahkan simbol-simbol kebangsaan. Karena merasa nilai-nilai tersebut di luar modern dan layak ditiru. Jika tidak ada upaya sadar untuk menyimbangkan pengaruh ini, nasionalisme bisa terdegradasi secara perlahan. Tanpa nasionalisme yang kuat, generasi muda tidak akan memiliki semangat untuk berkontribusi bagi bangsa, dan ini bisa berdampak pada masa depan Indonesia yang kehilangan arah serta jati diri. Pertanyaan yang ketiga, apa strategis terbaik agar Pancasila tetap menjadi dasar ideologi bangsa? Untuk menjaga agar Pancasila tetap kokoh sebagai dasar ideologi bangsa,
Diperlukan strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan dan tidak hanya dalam tataran formal tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Strategis yang pertama adalah integrasi nilai Pancasila ke dalam pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum harus dirancang tidak hanya sebagai hafalan, tetapi juga mampu menumbuhkan pemahaman kontekstual dan relevan dengan kehidupan anak muda masa kini. Yang kedua, pemanfaatan media sosial harus ditingkatkan oleh pemerintah. Lembaga pendidikan sendiri dan masyarakat dapat bekerjasama menciptakan konten-konten menarik yang membahas Pancasila secara kreatif, sehingga mampu bersaing dengan konten ideologi asing. Yang ketiga, keterlibatan generasi muda harus menjadi prioritas. Mereka perlu di ruang untuk aktif dalam kegiatan sosial, organisasi masyarakat, hingga forum-forum diskusi yang menumpuk nilai-nilai kebangsaan. Yang keempat, keluarga dan masyarakat perlu menjadi tempat pertama atau utama dalam menanamkan nilai Pancasila. Penguat karakter bangsa tidak bisa hanya mengadakan diskusi formal, tetapi juga perang lingkungan terdekat. Untuk yang terakhir, pengawasan terhadap konten digital yang terjadi yang menjadi penting untuk mengurangi paparan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, pengawasan ini juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital agar generasi muda saat ini mampu menyaring informasi secara bijak dan mandiri. Dan langkah-langkah ini, Pancasila tidak hanya bertahan sebagai simbol, tapi juga benar-benar hidup dalam perilaku dan pemikiran masyarakat di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu akibat yang dapat timbul jika pengaruh media sosial terhadap ideologi bangsa tidak segera ditangani dengan serius. Di era digital saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan kontrol yang cukup, ada dampak-dampak besar yang bisa mengecam jati diri bangsa. Yang pertama, penyebaran hoaks dan budaya post-truth. Media sosial sangat cepat dalam menyebarkan informasi, tapi sayangnya informasi yang salah atau hoaks juga ikut menyebar luas, sehingga banyak orang-orang langsung percaya tanpa mengecek kebenarannya. Dan lama-lama masyarakat terbiasa membentuk opini berdasarkan emosi, bukan berdasarkan fakta. Hal inilah yang disebut budaya post-truth, yang dimana perasaan dianggap lebih penting dari kebenaran. Kalau ini dibiarkan, demokrasi kita bisa melemah. Kenapa? Karena masyarakat tidak punya landasan informasi yang valid dalam mengambil keputusan. Yang kedua, erosi nilai-nilai Pancasila. Media sosial bisa menjadi pintu masuk bagi nilai-nilai asing yang belum tentu sesuai dengan karakter bangsa. Misalnya generasi muda yang setiap hari terpapar gaya hidup global, tapi tidak dibekali pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Dan lama-kelamaan, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan rasa keadilan bisa tergeser. Kalau kita tidak hati-hati, jati diri bangsa bisa terkikis pelan-pelan. Yang ketiga, potensi disintegrasi sosial. Media sosial juga memperbesar perbedaan menjadi permusuhan. Yang kita sering lihat yaitu perdebatan kecil bisa berubah jadi konflik terbuka hanya karena komentar di dunia maya. Polarisasi, ujar kebencian, hingga propaganda bisa memecah masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling menyerang. Ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik horizontal yang mengancam persatuan bangsa. Yang keempat yaitu krisis etika dan melemahnya nasionalisme. Tanpa etika digital, media sosial jadi tempat bebas tanpa batas. Banyak orang merasa bisa mengatakan apapun tanpa memikirkan dampaknya. Akibatnya, sopan santun hilang, rasa hormat pada budaya dan nilai lokal memudar.
Anak-anak muda pun bisa lebih mengidolakan budaya luar dan lupa dengan jati dirinya sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kalau ini terus terjadi, rasa cinta tanah air bisa melemah. Yang terakhir, pelemahan demokrasi Pancasila. Yang terakhir, media sosial juga bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik. Kadang kita tidak sadar tanpa banyak narasi yang sengaja dibentuk untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini jika dibiarkan, prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, musyawarah, dan persatuan bisa tergeser oleh kepentingan sempit. Dan itu tentu sangat bertentangan dengan semangat nilai Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tawaran solusi. Yang pertama yaitu mengapa ideologi asing bisa lebih menarik bagi generasi muda. Solusinya yaitu mahasiswa dapat mengadakan diskusi terbuka atau forum kebangsaan yang membahas kelebihan dan kekurangan berbagai ideologi, termasuk Pancasila. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya melihat tampilan luar dari ideologi asing yang tampak modern, tetapi juga memahami kedalaman nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan konteks Indonesia. Selain itu, mahasiswa bisa menciptakan konten kreatif di media sosial yang membungkus nilai-nilai Pancasila dengan gaya yang menarik dan kekinian. Yang kedua yaitu bagaimana dampak pemaparan ideologi asing terhadap nasionalisme. Solusinya yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan dapat menjadi penggerak gerakan literasi digital agar generasi muda mampu memilah informasi dan ideologi yang mereka terima. Dengan meningkatkan kesadaran kritis dan pemahaman sejarah bangsa, mahasiswa bisa mendorong semangat nasionalisme melalui kegiatan seperti kampanye cinta produk lokal, pengabdian masyarakat, atau lomba bertema kebangsaan yang menyentuh langsung realitas sosial. Dan yang terakhir yaitu apa strategi terbaik agar Pancasila tetap menjadi dasar ideologi bangsa? Solusinya adalah mahasiswa dapat mendorong integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus, mulai dari kegiatan organisasi, kegiatan akademik, hingga kehidupan sehari-hari. Selain itu, pentingnya untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila melalui proyek kolaboratif lintas jurusan dan generasi, agar nilai-nilainya tidak hanya diajarkan tetapi juga dipraktikkan secara nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Itulah sekian presentasi dari kelompok kami yang dengan mengutus permasalahan pengaruh media sosial terhadap ideologi bangsa. Kelompok kami mendapatkan referensi ini dari sebuah berita di pemerintahan melalui sebuah platform seperti yang ada pada daftar referensi yang tercantum di dalam PPT. Dari presentasi yang telah dipaparkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan, di zaman serba digital sekarang, media sosial punya pengaruh besar dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal cara berpikir dan memandang bangsa. Namun sayangnya tidak semua pengaruh itu positif. Banyak anak muda yang mulai terpapar dengan ideologi-ideologi asing, bahkan lebih tertarik pada sistem luar daripada Pancasila sendiri. Ini bisa membuat kita kehilangan jati diri kita dan rasa cinta terhadap tanah air. Banyak tantangan-tantangan yang perlu dihadapi seperti hoax, terus post-truth, di mana emosi lebih dipercaya daripada fakta, sampai krisis nasionalisme menjadi ancaman serius. Tapi hal ini masih bisa dicegah. Mahasiswa dan generasi muda bisa ambil peran penting, misalnya dengan membuat forum diskusi, lalu aktif dalam gerakan literasi digital, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Jika semua itu dilakukan dengan bersama-sama, nilai Pancasila bisa tetap kuat dan relevan di tengah gempuran era globalisasi. Intinya kita harus tetap bangga dan berpegang teguh terhadap identitas bangsa kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih
kelompok 1 atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator kelompok 1. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok 2. Dilanjut, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka satu termin dengan 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand, menyebut. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian sesi tanya jawab sudah terlaksana. Karena keterbatasan waktu, selanjutnya dilanjut kelompok 2. Sebelum undur diri, kami mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok 2 akan membuka sesi tanya jawab. Dan termin pertama, 4 penanya. Untuk yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baiklah, kepada Junivan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan kesempatan bertanya. Sebelumnya, nama saya Junivan dengan 3 digit NIM terakhir 207. Saya sebelum bertanya mungkin ada penyampaian sedikit. Saya cukup tertarik dengan materi dari kelompok 2 mengenai teknologi yang mengancam ideologi Pancasila. Ya, salah satunya itu adalah Persatuan Indonesia gitu. Kita tahu sendiri kalau ternyata di era teknologi ini media sosial juga ikut berkembang, dan dalam media sosial itu justru disitulah awal dan mulai makin berkembangnya perpecahan di Indonesia, di antara rakyat Indonesia. Salah satunya itu melalui mungkin candaan atau hal-hal yang sarkas yang dikemas ke dalam, ya maksud saya perpecahan yang dikemas ke dalam sarkas ataupun candaan begitu. Pertanyaan saya, bagaimana cara kelompok untuk mengatasi mungkin gerakan yang mungkin bisa memecah belah persatuan Indonesia yang dikemas ke dalam hal-hal yang berbau sarkas ataupun candaan di media sosial begitu. Apakah sudah cukup jelas atau perlu diulangi? Tolong diulangi ya, Junivan, ya pertanyaannya. Langsung intinya saja. Bagaimana cara kelompok untuk mengatasi perpecahan yang dapat terjadi akibat dari konten yang mengandung sarkas atau ataupun candaan yang dikemas di dalam media sosial begitu. Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada Junivan.
Baik. Saya di sini izin menjawab pertanyaannya. Ada beberapa cara untuk mengatasi gerakan yang berpotensi memecah belah persatuan melalui media sosial, yaitu mungkin yang pertama ada literasi media yang kuat. Dengan kita meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara kerja media sosial dan bagaimana informasi tersebut dapat menyebar. Mungkin ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi berita palsu. Dan yang kedua ada pengembangan pemikiran kritis, yaitu dengan cara kita mendorong individu untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan membandingkan berbagai sumber agar tidak mudah termakan oleh narasi yang bersifat provokatif atau emosional. Dan yang ketiga ada promosi konten positif dan konstruktif, yaitu dengan membanjiri ruang media sosial dengan konten yang mempromosikan persatuan, toleransi, keberagaman, dan nilai-nilai luhur bangsa. Mungkin ini bisa dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, atau juga influencer dan masyarakat umum. Selanjutnya ada identifikasi dan penindakan pelaku, yaitu dengan aparat penegak hukum perlu proaktif dalam mengidentifikasi dan menindak tegas individu atau kelompok yang sengaja secara menyebarkan disinformasi tersebut dengan ujaran kebencian atau hasutan yang dapat memecah belah persatuan. Selanjutnya ada penguatan identifikasi nasional yang inklusif, yaitu yang tadi dengan mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa yang inklusif dan mengakomodasi keberagaman. Apakah jawaban bisa diterima oleh Junivan? Sudah, baik. Terima kasih kepada kelompok. Baiklah, selanjutnya untuk Ika Malika Nabila dipersilakan bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak dosen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Malika Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 231. Media sosial sekarang itu kan jadi tempat utama bagi generasi muda untuk mencari informasi, belajar, bahkan membentuk sudut pandang mereka. Nah, jadi menurut kelompok kalian, bagaimana pengaruh media sosial terhadap cara pandang generasi muda tentang Pancasila? Apakah media sosial itu membuat nilai-nilai ideologi bangsa lebih relevan atau malah terabaikan? Apakah pertanyaan saya dapat dipahami? Bisa diulang lagi untuk Ika? Baik, menurut kelompok kalian, bagaimana pengaruh media sosial terhadap cara pandang generasi muda tentang Pancasila? Apakah media sosial itu membuat nilai-nilai ideologi bangsa lebih relevan atau malah terabaikan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ika Nabila. Jawabannya yaitu media sosial memiliki peran ganda dalam mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap Pancasila. Jika digunakan secara bijak dan dengan pengawasan yang tepat, media sosial dapat membuat nilai-nilai Pancasila menjadi lebih relevan dan mudah dipahami oleh generasi muda. Namun, dengan tanpa adanya pengawasan dan literasi digital yang memadai, media sosial dapat menyebabkan nilai-nilai ideologis bangsa yang terabaikan bahkan terdistorsi. Nah, untuk itu diperlukan strategi edukasi yang tepat, termasuk program pendidikan dan kampanye positif di media sosial untuk memperkuat pemahaman tentang Pancasila. Kemudian, melakukan pengawasan aktif dari orang tua, sekolah, dan pemerintah untuk memfilter konten negatif dan mengarahkan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.
Kemudian, melakukan kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial dalam mengatasi penyebaran konten yang merugikan dan meningkatkan literasi digital pada generasi muda. Kemudian, yang terakhir itu penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pendekatan solutif untuk mengatasi dekadensi moral dan memperkuat solidaritas serta toleransi di era digital. Dengan langkah-langkah tersebut, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menghidupkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dan menjadikan ideologi bangsa tetap relevan dan kuat di era modern saat ini. Apakah jawaban sudah dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya Nia Melia Putri dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya, dan mohon izin kepada yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nia Melia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 154. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 2, bahwa Pancasila merupakan ideologi pemersatu dari beragamnya kelompok masyarakat di bangsa Indonesia ini. Nah, jadi saya ingin bertanya, menurut pandangan dan pendapat dari kelompok kalian, jika Pancasila itu sebagai ideologi pemersatu, mengapa fragmentasi politik, polarisasi identitas, dan konflik ideologis itu justru semakin tajam dalam sistem demokrasi kita? Apakah pertanyaan saya sudah dapat diterima oleh kelompok 2? Apakah dapat diulangi? Baik, jadi saya ingin bertanya menurut pandangan dan pendapat dari kelompok 2. Jadi jika seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok kalian bahwa Pancasila merupakan ideologi pemersatu dari beragamnya kelompok masyarakat di bangsa Indonesia ini. Jadi jika Pancasila sebagai ideologi pemersatu, mengapa fragmentasi politik, polarisasi identitas, dan konflik ideologis itu justru semakin tajam dalam sistem demokrasi kita saat ini? Bagaimana, apakah sudah dapat diterima untuk pertanyaan saya? Baik, sudah dapat diterima. Izin menjawab. Jadi, meskipun Pancasila seharusnya menjadi ideologi pemersatu bagi masyarakat Indonesia yang beragam, kenyataannya kita masih melihat banyak masalah seperti fragmentasi politik, polarisasi identitas, dan konflik ideologis yang semakin tajam. Hal ini bisa terjadi karena banyak orang yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan mereka sendiri dibandingkan dengan kepentingan bersama. Contohnya, di media sosial, seringkali kita dapat melihat orang-orang saling menyerang dan memperdebatkan pandangan politik atau identitas mereka, yang justru membuat perpecahan semakin dalam. Selain itu, ada juga pengaruh dari berita palsu dan informasi yang menyesatkan yang membuat orang semakin terpecah dalam pandangan mereka. Serta kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila juga berkontribusi dalam masalah ini. Jadi banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami makna dari tujuan Pancasila, sehingga mereka lebih mudah terjebak dalam konflik. Apakah jawaban saya dapat dipahami? Baik, terima kasih banyak kelompok atas jawaban yang telah diberikan untuk saya, dan jawaban sudah dapat saya pahami dan juga sudah dapat saya terima. Baiklah teman-teman, dikarenakan waktunya yang sangat mepet sekali, maka untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Alduna Sandi Propatmojo selaku moderator izin pamit undur diri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak dosen. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya atas diskusinya ya. Memang ada beberapa hal poin yang menarik ya ketika diskusi ya. Sebenarnya yang baru-baru ini yang paling sering kita lihat itu adalah ini ya, post-truth ya. Jadi post-truth itu adalah kebohongan yang setelah terus-menerus diungkapkan yang akhirnya menjadi sebuah kebenaran ya.
yang itu sebenarnya agak sedikit bahaya ya. Sebenarnya hal-hal seperti